Selama ini diam bukan berarti kalah, tapi kali ini singa yang tertidur telah benar-benar terusik. Jeritan hati seorang ayah berubah menjadi perlawanan hukum paling brutal tahun ini. Sarwenda resmi diseret ke KPAI. Ya, publik dikejutkan dengan keputusan nekat Ruben Onsu yang memilih jalur frontal demi merebut kembali hak asuh anak-anaknya. Ruben tak lagi bisa membendung murkanya setelah mendapati momen sakralnya bersama sang buah hati justru diintervensi dan dimata-matai oleh pihak ketiga, Giorgio Antonio. Merasa anak-anaknya mulai dijauhkan, bahkan diduga sengaja dicuci otaknya, Ruben Onsu akhirnya mengambil sikap. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi kompromi. Inilah 5 sikap tegas Ruben Onsu yang siap menggoncang panggung hiburan, membongkar semua taktik pembatasan anak, hingga menyeret sang mantan istri ke jalur hukum. Simak kronologi panasnya. Di balik senyum dan ketegaran yang selalu ia tunjukkan di layar kaca, runtuh sudah pertahanan seorang Ruben Onsu. Sambil menahan amarah yang teramat mendalam, sang presenter akhirnya mengaku bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, manusia yang punya batas sabar. Dan kini kesabaran itu telah habis tak bersisa. Cukup sudah Ruben memilih bungkam. Tangisnya pecah menjadi perlawanan setelah merasa akses dan waktunya untuk memeluk darah dagingnya sendiri diduga terus-menerus dipersulit dan dibatasi oleh Sarwenda. Sebagai ayah, batinnya menjerit. Ruben merasa ada dinding pemisah yang sengaja dibangun demi menjauhkannya dari anak-anak tercinta. Menegaskan tidak akan lagi tinggal diam melihat situasi ini, Ruben siap membongkar semua taktik pembatasan yang selama ini ia telan sendiri. Lantas, sedalam apa luka hati seorang Ruben Onsu hingga ia tak mampu lagi membendung amarahnya? Kalau saya ngomongin sabar, enggak juga lah. Saya juga manusia biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus saya pilah-pilah gitu. Tapi kan terkadang ada manusia yang ketika kita menggunakan hak jawab kita malah dibilang menjatuhkan. Ya kan, bahkan gue lagi zaman gue 2 tahun terakhir gue mundur, gue cerai, nggak ada gue ketemu sama lo gini. Iya, karena buat gue itu sesuatu yang nggak usah dibanggakan gitu. Yang paling bingung gitu ya, gimana perasaan bercerai itu, gue bingung tuh pertanyaan gitu. Ya jadi menurut gue ada hal yang menurut gue daripada gue kepancing, gue bilang udah bye. Karena kita harus, kalau gue gini, gue harus bisa berbicara dengan diri gue sendiri dulu gitu. Iya, orang yang menerima kita dalam keadaan kita yang sekarang ini seneng, kalau enggak soalim lo cuy gitu. Kalau orang kagak demen, lo mau ngomong, lo mau kasih dia, lo pakai dia permadani, dia nggak akan suka gitu. Jadi amarah sang presenter kondang tak lagi membubung, melainkan meledak frontal setelah ia membongkar sebuah bukti video yang mengejutkan publik. Lewat sebuah unggahan video saat dirinya tengah melepas rindu dengan putri kecilnya Tania, Ruben Onsu secara mengejutkan memperlihatkan sosok Giorgio Antonio yang tertangkap kamera selalu mengawasi, memantau, dan diduga nekat memata-matai kebersamaan mereka. Tak terima momen sakralnya diintervensi, Ruben pun menuliskan kalimat paling menohok yang langsung menampar keras sosok Gio. Dengan nada murka, Ruben menegaskan, "Ini yang sudah terlalu jauh bermain rumah-rumahan, sampai lupa bahwa saya adalah orang tua kandungnya, sementara Anda belum menjadi orang tuanya. Anda sudah merusak momen saya bersama anak saya dan terlalu jauh ikut campur. Tidak perlu menjaga atau mengawasi seolah-olah saya ini penjahat atau penculik." Ruben juga memperingatkan dengan tegas, jika urusan asmara sang mantan istri bukan urusannya, namun intervensi terhadap anak-anak adalah harga mati yang siap ia lawan. Lantas, seperti apa detail rekaman yang membuat Ruben Onsu tak lagi memberi ampun pada Giorgio Antonio? yeah, you dance, you ballet. Yeah.
Publik kembali dibuat mengelus dada setelah Ruben Onsu secara belak-belakan mengungkap taktik dingin yang diduga sengaja dilakukan Sarwenda untuk menutup ruang pertemuannya dengan sang buah hati. Bukan sekadar isu, Ruben membeberkan kronologi pilu yang terjadi langsung di depan matanya saat menghadiri pentas sekolah Thalia dan Tania. Lewat sebuah tulisan yang menyayat hati sekaligus penuh amarah, Ruben menguliti momen canggung di mana posisinya sebagai ayah kandung seolah sengaja disingkirkan. Ruben menuliskan, "Beberapa menit kemudian, datanglah bundanya langsung tarik tangan Tania yang lagi duduk sama saya. Sarwenda bilang, Nia Ayoyu belum foto sama yang lainnya. Dari posisi duduk akhirnya semua bangun, bundanya tetap tegang tangan Tania ngajak untuk pergi. Namun, ada satu momen yang tak bisa dibohongi. Di tengah ketegangan itu, ikatan batin anak tak pernah salah." Ruben mengungkap, "Tapi di situ Tania malah pegang tangan saya dan minta digendong saya." Sebuah fakta pilu yang memperlihatkan betapa kerasnya perjuangan seorang Ruben Onsu hanya untuk memeluk anaknya sendiri. Lantas, seperti apa kronologi lengkap pembatasan ruang ini hingga membuat hubungan Ruben dan Sarwenda kian memanas? Anak-anak yang dulunya begitu hangat dan manja, kini mendadak berubah menjadi dingin dan asing. Secara mengejutkan, Ruben Onsu langsung mengambil sikap tegas dan membongkar dugaan adanya agenda terselubung, yaitu aksi pencucian otak atau brainwash yang diduga kuat dilakukan oleh orang terdekat. Ruben mencium adanya doktrinasi jahat yang sengaja ditanamkan ke dalam pikiran buah hatinya demi mengikis rasa cinta dan menghancurkan figur dirinya sebagai ayah kandung. Sambil menahan geram, Ruben mengisyaratkan tidak akan tinggal diam melihat mental anak-anaknya dirusak oleh pihak luar yang mencoba memutus ikatan darah mereka. Siapakah sosok orang terdekat yang tega melakukan brainwash hingga membuat sikap anak-anak Ruben berubah total? Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya, Thalia Tania ya tetap anak saya. Ya, Thalia Tania tetap anak saya, Thalia Tania tetap punya ayah yang masih ada gitu aja. Iya ya, kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya. Orang tua, teman-teman juga pasti kan kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapapun yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan, jadi kita tahu gitu. Jadi makanya itu yang saya bilang harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu gitu. Tapi ya semua masih sepertinya kalau yang saya lihat, saya masih dibutuhkan kesabarannya lagi. Menolak untuk terus mengalah dan meratapi nasib, Ruben Onsu mengambil langkah hukum paling ekstrim yang mengejutkan seantero negeri. Tidak ada lagi mediasi di balik pintu tertutup. Sarwenda resmi diseret ke KPAI. Langkah agresif ini menjadi bukti nyata bahwa kesabaran sang presenter kondang sudah habis tak bersisa. Demi menyelamatkan masa depan dan mental darah dagingnya, Ruben Onsu nekat menempuh jalur frontal untuk merebut kembali hak asuh penuh anak-anaknya dari tangan sang mantan istri. Pengaduan resmi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini menjadi puncak dari akumulasi rasa sakit hati Ruben setelah semua ruang pertemuan ditutup dan intervensi pihak ketiga dinilai sudah kelewat batas.
Bagi Ruben, ini bukan lagi sekadar konflik keluarga, melainkan perjuangan hidup dan mati seorang ayah kandung demi memeluk kembali anak-anaknya tanpa syarat. Akankah langkah nekat Ruben ke KPAI berhasil meruntuhkan pertahanan pihak Sarwendah dan merebut kembali hak asuh anak seutuhnya? Kayaknya kalau itu biar Bang Minol aja, jadi biar kita nggak dua arah, ya. Kita nggak dua arah gitu. Jadi biar nggak ini obrolannya beda, ini obrolannya beda. Yang penting segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja gitu. Gini, kalau ngomongin tentang hal itu mungkin akan ada Bang Minola yang lebih enak dibicarakannya. Saya tidak mau membuat obrolan nanti malah jadi rancu gitu. Tapi yang pasti terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan, saya cuma bilang gini, mudah-mudahan headline atau apapun jangan memancing lagi dalam situasinya gitu. Karena kalau saya sendiri mengungkapkan itu cuman ya masih ada yang lagi bilang ini. Ada lagi yang bilang ini gini gara-gara lo nih gini. Gue yang dikatain jadi gara-gara gue. Gimana sih nih? Gue gak ngerti. Jadinya setelah gue pikir-pikir, oh iya ya yang ngomong manusia juga ya. Jadi setiap orang pasti mau merasa ya namanya netizen kan argumennya beda-beda, iya kan? Jadi pikiran gue gini, udah gue lagi gak ada waktu buat nanggepin lo. Jadi ya gue ngurusin kerjaan gue ngurusin kerjaan gue dulu gitu. Cuman ya ada kejadian di kerjaan kita kan juga pasti kita juga punya tanggung jawab di ketika bekerja, dengerin briefing, dengerin ini. Waduh udah seru deh. Pasti kita pengen tekan ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.